Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, harusnya ini jadwal buat altcoins update ya. Tapi weekend ini saya lumayan busy, jadi keluar seharian dan baru ada kesempatan untuk update ke teman-teman. But anyway, selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga yang merdeka bukan hanya negaranya ya, tapi juga portofolionya. Amin ya teman-teman sekalian. Oke, so it's gonna be a very quick update aja, menjelaskan tentang analisis Bitcoin yang terakhir. Jadi teman-teman, Indian kita masih dalam fase konsolidasi ya. Di sini kita bisa bilang membentuk semacam bullish flag pattern kalau untuk daily perspektif. Dan kenapa kita katakan ini adalah sebagai bullish flag pattern? Well, kemarin kita dapetin konfirmasi ya pada closingnya. Jadi di sini closing ngebentuk bullish engulfing. I think after retesting the previous SNR, maybe around this range ya teman-teman sekalian, lalu kita dapat reaction yang lumayan signifikan, serta next day-nya Bitcoin bisa closing dalam keadaan bullish. Apakah ini benar-benar valid, strong bullish banget? Sebenarnya nggak juga, karena pada dasarnya kalau kita ngelihat bigger perspektif ya, kita masih consolidate ya di dalam range yang lebih kurang sama. Namun di sini saya pengen coba meng-highlight sesuatu kepada teman-teman. Jadi ini adalah analisis yang saya share ke Advanced Group ya earlier today, dan saya pengen sampaikan dari sini sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pelajari ya seputar candlestick, ada momen dimana kondisi ini dia sempat menciptakan lower low. Nah ini bagi sebagian orang bisa dibilang liquidity sweep, bisa dibilang liquidity grab, karena pertimbangan berikutnya adalah high point-nya itu akhirnya berhasil di take out. Jadi kita ngelihat candle ini kan membentuk high point ya. Jadi selain high point ini, kita punya dua high point yang juga di take out guys. The next high point yang diambil itu juga adalah high point pada 4 Agustus 2024. Habis itu, kalau kalian perhatiin, ini si candle hanya membentuk satu bull candlestick yang cukup kuat. Habis itu pergerakan selama ini kita cuma bermain di dalamnya saja. Makanya tadi saya bilang entah itu membentuk bullish flag atau apapun, sebenarnya terlepas dari segala kondisinya ya. Kita ngelihat di sini pada dasarnya Bitcoin ini kelihatan respect terhadap inside bar yang saat ini sedang terbentuk, dan begitu kita memasuki range area Fibonacci 50% atau kita bilang masuk area discount, teman-teman bisa lihat ya, reactionnya langsung lumayan signifikan. Jadi somehow kita berusaha untuk bertahan dan bermain di atas level 50% itu. Namun apakah ini cukup untuk melihat Bitcoin kayak totalitas menjadi Bitcoinnya bullish banget lagi? Ya saya pikir ini pun kalau misalkan kita ngelihat dia masih konsolidasi, harusnya ini menjadi bagian dari permainan para whales-nya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, di previous update saya sempat mention soal bagaimana Bitcoin bisa dikatakan bullish. Maka syarat utama kalau bagi saya adalah dia harus bisa mengambil high point ini di kisaran level $59.800. Ya mungkin saya akan coba breakdown sekali lagi ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi kalau misalnya kita lihat dari daily perspektif seperti ini, nah ini yang tadi kita marking ya. Pada dasarnya yang saya mark up itu adalah low untuk range ini dan high point-nya di sini. Jadi kita jatuhnya apa? Ngelihat ini sebagai satu swing internal. Ya, nah ini swing internal ini di perspektif 4 jam. Oke, saya coba pakai chart ini supaya teman-teman bisa lihat lebih clean. Nah, swing internal itu teman-teman bisa pakai Fibonacci. Ya, Fibonacci, kemudian munculkanlah biasanya level-level yang sekiranya krusial ya bagi pergerakan suatu market ketika dia hendaknya membentuk semacam higher high dan higher low. Biasanya higher low di mana sih gitu kan? Orang bilang golden ratio. Jadi begitu sampai 62% retracement cenderung dia mantul lagi. Nah, kondisi yang sama terjadi pada Bitcoin. Kemarin itu dia nggak 62% sih, tapi di 79% habis itu baru mantul. Ya, di sini kita bisa beranggapan bahwa this is a swing move to the upside, and then dia pull back dalam keadaan korektif, dan sudah ada 3 wave ya so far dalam proses koreksinya. Jadi anggaplah teman-teman melihat ini sebagai ABC, and then 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai bawah seperti ini. Jadi overallnya adalah ini ABC corrective wave. Nah, more or less kayak gini. Maka untuk kita memvalidasi itu, kenapa saya katakan sama teman-teman,
Pertama, ini pahami dulu ya, 79% ini adalah level bawah. Kemudian kita ngelihat di sini juga terdapat order block ya dari bear candle ini, karena ini adalah bear candle terakhir sebelum akhirnya market reverse. Saya anggap ini sebagai atau berfungsi sebagai liquidity. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah prosesnya seperti ini ya. Ketika the moment ini terjadi, ini kalau orang yang terburu-buru, tergesa-gesa mengambil kesimpulan dan langsung execute, ketika dia lihat ini wah ini rising wedge ini, wah oke nih ini saatnya short gitu kan. Ketika mereka berpikir oke ini saatnya short, langsung press the button without waiting any pullback atau retracement. They are the liquidity guys. Jadi pada saat itu terjadi, that's it ya, they are the liquidity. Suddenly price spike naik ke atas, yang nyangkut sell udah nyangkut, yang buang barang sudah buang barang. Seller sini disambut dengan baik oleh buyersnya, maka harga langsung naik dalam keadaan impulsif. Nah ini sometimes kenapa Anda harus, ya bukan harus sih, lebih tepatnya kalau bisa sih lebih cenderung konservatif. Jadi menunggu sampai adanya proses retest setelah dia berhasil melakukan sesuatu. For example misalnya dia turun, breakdown kenceng, wait for the retest. Kalau retestnya dia korektif, abis itu sampai situ, tek, kepantul lagi, that's it ya. You can execute that ya teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan dia going down and then pelan-pelan dia naik, tiba-tiba nge-spike set, nah itu teman-teman kalau pasang jaring udah kena, abis itu langsung bablas, mungkin udah kena stop loss langsung. Nah itu yang coba untuk dihindari ya. Itu sebenarnya untuk cara yang lebih konservatif lah. Nah jadi kita sudah marking area itu sebagai OB atau order block, dimana kita ngelihat ada liquidity yang tersedia di situ ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Maka nextnya kita ngelihat setelah dia balik sampai ke situ, rupanya dapat reaksi ya 0,79% pas di OB 56 ribuan dollar, habis itu dia langsung mantul. Nah kenapa saya katakan yang ini teman-teman sekalian, karena memang ini adalah highest pointnya dari candle impulsif ini. Kalau misalkan kita mengacu pada time frame kecil seperti 30 menit, saya abaikan ini, saya hapus Fibonacci-nya, terus teman-teman lihat di sini. Nah secara struktur pada prinsipnya guys ya, kamu lihat apakah ini adalah another liquidity? Jawabannya yes. Ya, people see this as maybe a falling wedge or whatever, begitu break and then retest and then dia naik, FOMO long, nyangkut karena harga dibanding ke bawah. Nah, di level itu mengandung liquidity. Nah, inilah kenapa kalau misalnya kita lihat hari ini Bitcoin belum benar-benar bisa mengklaim level itu. Tapi saya rasa itu adalah hal yang wajar karena memang ini masih fresh banget. Baru ada satu kali tes, untungnya sih no lower low. Jadi kita bisa ngelihat bahwa oh ini kalau misalkan nggak ada lower low, jangan-jangan ini baru saya ganti jadi gini aja kali ya, putih ya teman-teman ya, biar lebih bisa memperhatikan yang mana yang sekiranya lebih krusial. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di time frame kecil, jangan-jangan teman-teman ya, jangan-jangan ini lagi proses building order untuk persiapan dia nge-push dan balik main di atas 60.000. Saya rasa by the time itu terjadi, euforianya makin signifikan. Nah ini beda cerita nih ya, beda cerita. Kemarin itu kita ngelihat sama internalnya, bahkan dia ngambil sampai low point ini, jadi dia nge-sweep di situ. Ini saya bilang sama teman-teman ya, kemarin malam di hari Jumat. Jadi dia sweep di bawah, kemudian dia sweep di atas. Kalau ada orang yang ibaratnya buy-nya buru-buru, wah ya, dia udah happy, buy buru-buru, dia turun lagi. Nah, begitu dia turun lagi, ini bisa jadi panik jual. Biasakan orang seperti itu. Namun setelah itu harga mantul, dan mantulnya nggak tanggung-tanggung guys, langsung break previous high. So it is very impulsive. Nah sampai di momen ini, kalau anggap ini sebagai liquidity sweep, anggap ini sebagai liquidity sweep, dua-duanya benar. Oke, tapi market kan nggak setiap saat kayak gitu. Sometimes ada market yang sangat-sangat manipulatif, kondisinya kayak begini. Nah setelah itu kita ngelihat, harga naik,
and then having a pullback, ya, slightly lower low dibarengi dengan liquidity sweep. Kenapa? Karena setelahnya ada bullish engulfing candlestick pattern, and then di 15 minute kita ngelihat ada market structure shift. Ada yang bilang mungkin, lantas bagaimana jika kita anggap ini sebagai bagian dari break and retest? Ya bener juga, gak ada yang salah dengan hal itu. Dan yang menjadi concern saya cuma satu, teman-teman, adalah kalau saya pengen lihat dia bullish, maka dia harus ambil high point ini dong. Karena ini high point yang paling krusial ya bagi lower time frame, $59.800. Tapi kalau Anda ingin lihat Bitcoin bearish, we need Bitcoin to push below this range, yaitu $57.500. Oke. Nah, namun daripada kita berspekulasi, saya ajak teman-teman cukup di sini aja. Anda lihat kita telah mengalami market structure shift untuk internal structure-nya pada 15 minute. Lalu kita ngelihat di sini dia sukses untuk create higher high. Yang terakhir sih saya sampaikan ke teman-teman di advance group ya. Yang saya expect adalah kalau bisa ada inducement dulu. Jadi inducement ini ada proses di mana market maker itu mencoba untuk menciptakan lebih banyak liquidity. Sekarang Anda bayangkan ini adalah support resistance. Ketika support berhasil di break, artinya apa? Becomes resistance. Jadi orang expecting harga untuk turun lebih jauh, baru kemudian saya pikir akan jadi good area untuk kita ngebit atau kita istilahnya mencoba untuk masuk ketika dia balik sampai 57.800 atau 58.000 lah kira-kira di level itu. Apalagi dengan adanya inducement. Ya, Bitcoin seringkali seperti itu sebelum dia mengalami rally, biasanya ada fake out atas atau fake out bawah dulu, baru kemudian ada pergerakan yang sangat impulsif. Ya, jadi sementara saya lihat kayak gitu, pengennya sih dia mengalami inducement dan kemudian nge-fill di bawah dulu. Tapi kalau misalnya kita acuannya berdasarkan internal, terus teman-teman ada yang ngebet, biasanya langsung, wah ini kan pola, ya kan, ini pola apa nih? Oh, pola ascending triangle pattern, misalnya kayak gitu. Nah, bisa juga, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman ngerti kalau prinsipnya adalah dia creating higher low. Oke, di creating higher low. Sampai akhirnya di sini nih, sebenarnya ini dia udah create lower low ya. Ini jatuhnya apa teman-teman? Bearish Quasimodo. Ya, dia naik kayak gini ya, ini kayak mirip-mirip head and shoulders. Namun, kalaupun itu terjadi, saya nggak heran. Kenapa? Karena kita masih berada di level krusial bagi perspektif time frame di atas kita. Kayak 4 jam, 1 jam nunjukin ini masih menjadi level of supply yang sangat penting bagi Bitcoin. Jadi kalau misalkan level itu memang belum di breakout, ya udah saya sih mungkin akan sabar-sabar aja. Tapi apakah di sini saya ngelakuin sell shorting? Nah, masalahnya adalah kalau saya pengen lihat dia sell short bisa aktif, saya butuh Bitcoin ngambil low point ini dulu, atau sementok-mentoknya fake outin aja di atas. Fake outin, abis itu dibanting. Nah, ini baru nih, cakep ya. Tinggal di-execute aja, tinggal di-follow up aja. Kira-kira kayak gitu. That's the whole idea yang saat ini saya sedang perhatikan ya sebenarnya untuk Bitcoin. Mana yang kira-kira akan play out. Tapi buat saya simpelnya adalah ini yang jadi acuan utama. Ya, dimana kita ngelihat saat ini kita inside bar, memang kita nggak create higher high, kita juga nggak create lower low. Posisinya internalnya ada pergerakan juga, ya teman-teman tinggal ikutin aja ya struktur yang terbentuk pada internalnya. Jadi kalau somehow dia bisa mengambil high point ini aja udah cakep. Nextnya saya akan cari opportunity untuk follow and enjoy the ride. Kira-kira kayak gitu. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin ya. For now, reminder dari saya adalah as long supply belum di take out, maka bears waktu-waktu bisa kasih tekanan jual. Itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk kita sebenarnya bisa memastikan apakah Bitcoin oke atau ideal untuk di sell shorting atau tidak, saya pikir secara struktur penting juga untuk kita perhatikan. Jadi kalau misalnya lihat 15 menit dia naik kayak begini, kecenderungan bullish strukturnya, ya sabar sedikit lah, tunggulah sampai dia memiliki struktur yang relatif bearish ya, tinggal di follow up itu lebih enak lagi, jadi probabilitas lebih tinggi juga. Kira-kira seperti itu. Oke, so I think that's gonna be it ya for the update today. It's a very quick update. Thank you very much guys for watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Happy weekend guys and cheers. Bye bye.